pemerintah Prabowo, bagaimana nih Pak Prabowo? Untuk ukuran astacita, yaitu ideologi negara, Pak Prabowo dapat nilainya minus Dapat 10. minus. Kortax itu, anggaran untuk bikinnya itu sekitar 1,3 sampai 1,6 triliun. Kortax yang seperti ini, tapi gak ada yang memberitakannya. Coba, ini ada konspirasi di situ atau enggak? Menteri yang menurut Pak Guru Gembul dapat rapot merah itu siapa dan alasannya apa? Tuh Pak Bahlil, Anda itu dosanya besar dalam hal ini tuh. Pemerintah kenapa tidak punya kemampuan untuk membuat aplikasi yang bagus? Bocoran dari orang dalam, jadi banyak sekali orang-orang di pemerintahan yang kalau bikin aplikasi sengaja mintanya yang jelek. Pak Guru Gembul, ketemu lagi kita. Ya, sudah lama ya. Lagi sibuk apa Pak Guru? Lagi sibuk memperbaiki kanal saya agar bisa menjadi perwakilan rakyat. Asik. Ya, karena saya mau melengkapi kanal saya itu dengan artificial intelligence. Serius? Iya, serius. Jadi walaupun walaupun tampilannya tetap sejelek itu, sesederhana itu, tapi ada tim di belakang saya itu yang sedang menggarap artificial intelligence yang bisa digunakan untuk ngambil opini-opini publik yang semestinya didengar oleh pemerintah. Waduh, jadi pusat aduan lah ya. Pusat aduan. Jadi lagi pengen bikin semacam itu, namanya Enigma kan. Enigma terinspirasi dari nama Jerman. Si siapa? Penemu komputer ya? Iya, penemu komputer lawannya itu. Lawannya. Nah, jadi itu tuh semacam aplikasi AI yang bisa mendeteksi dan melacak dan kemudian menyimpulkan sentimen-sentimen yang beredar di semua media sosial dan media digital di Indonesia, baik berbentuk media massa maupun media sosial. Jadi yang dikelola oleh satu korporat maupun yang dikelola oleh orang per orang, itu nanti kontennya apa, kolom komentar isinya apa dan sebagainya, itu kita akan jadikan sebagai salah satu acuan untuk menilai satu peristiwa tertentu atau satu fenomena atau satu terma tertentu gitu. Datanya dapat dari mana? Ya itu dari seluruh medsos. Seluruh medsos. TikTok masuk, semuanya, Instagram, semuanya masuk. Makanya saya tampilkan misalkan Pak Tom McEvil, Ifle gitu ya. Nah itu masukkan ke situ, itu Bapak dalam waktu 1 bulan akan ada berapa orang yang membicarakannya, itu ketahuan, media apa saja yang memberitahukannya, kemudian sentimennya positif negatif atau ya yang semacam itu. Saya pas tadi ngecek yang Bapak itu, Bapak positifnya besar di media sosial, tapi di media tertulisnya banyak yang ini negatif. Banyak yang enggak negatif juga sih, cuman ya begitulah. Masa sih? Media tulisnya ya? Media tulisnya, saya juga nggak tahu kenapa. Di saya juga sama. Saya dibicarakan dalam 1 bulan ini tuh 17 juta kali. Dibicarakan 17 juta kali. Nah itu netralnya paling besar dan positif negatifnya berantem di situ. Oh gitu. Iya. Nah, itu di media tertulis juga itu. Tapi bisa ketahuan nggak tuh nanti medianya apa? Bisa ketahuan. Yang dibahas apa? Makanya yang saya kemarin dibikin di kanal saya itu, saya menilai, kami sebenarnya beserta tim ya, kami menilai 100 hari pemerintahan Pak Prabowo. Nah dari situ kami tuh pengennya berbuat adil. Kami itu bukan oposisi tentu saja dan tentu saja bukan koalisi. Jadi nggak dapat kue juga, mohon jangan dihajar karena. Nah dari situ itu kita lihat Pak Prabowo. Kalau sentimen terhadap Pak Prabowo itu bagus di media itu bagus. Seluruhnya. Tidak seluruhnya, tapi secara umum itu sekitar 60% positif. 60% positif. Dan pemberitaan paling banyak tentang Pak Prabowo itu dari Metro TV. Kemudian Antara, kemudian Kompas. Oke. Kalau misalkan Pak Prabowo secara pribadinya, dan kita bisa lacak itu kalaupun dianggap itu buzzernya mana kita bisa cek di situ, di aplikasi itu. Oke. Nah kalau untuk pemerintahan Pak Prabowo secara keseluruhan, nah ini yang relatif kurang. Apa sih sebetulnya kalau penilaian Pak Guru atau penilaian dari masyarakat tentang
100 hari Prabowo. Kalau kita bisa cek di sini saya tampilkan. Bisa nggak? Bisa nggak? Nah, tapi sebelum ke sana nih, Pak Guru masih ngajar nggak? Saya di prank sama Di-prank. seseorang, jadi setahun ini tidak mengajar mungkin. Setahun ini. Tapi sebelumnya ngajar. Sebelum-sebelumnya mengajar, cuman di tahun ajaran kemarin itu saya ditawari satu amanah tertentu yang lebih besar dan menyangkut ruang lingkup nasional. Ketika saya terima, berarti konsekuensinya saya harus mengundurkan diri dari sekolah. Nah, tapi setelah saya mundur, tapi di situ nggak jadi. Nggak jadi. Batal. Iya, nggak jadi ya, karena kan apa ya, dunia pendidikan itu dinamis, kebijakan-kebijakan di sana juga dinamis, pendekatan-pendekatan dinamis, dan pendidikan di Indonesia itu dibuat bukan dengan cara yang berkesinambungan gitu, bukan dari sini naik, bukan, tapi udah naik, bongkar lagi, turun dari bawah, naikin lagi, bongkar lagi, dan lain sebagainya. Jadi karena itu ketika misalkan kita punya satu ide dan gagasan, itu tuh kalau misalkan setuju sama satu kelompok, itu biasanya sama kelompok lain yang kelak berkuasa itu bakal diserang gitu, dijatuhin lagi, dibongkar lagi. Padahal kan semestinya kalau misalkan kita menjadi sebuah negara gitu, katakanlah kita adalah tim raksasa gitu, ya semestinya berkesinambungan kan, berkelanjutan gitu. Siapa sebetulnya yang paling berkepentingan? Kayak misalnya contohnya, atau kenapa harus bongkar pasang kebijakan pendidikan? Padahal sebetulnya kan tidak terlalu banyak mempengaruhi kepentingan apa-apa. Yang saya lihat itu Pak, ini sangat terkait dengan kepentingan politik tertentu. Misalkan begini, masalah UN aja. Yeah. Masalah UN itu sebenarnya sudah sangat lama ingin dibongkar sama akademisi-akademisi di Indonesia. Di masa pemerintahan, di masa menterinya adalah Pak Muhadjir Effendi, itu sebenarnya sudah ingin dihilangkan. Tapi pada waktu itu tidak bisa hilang. Karena apa? Karena yang berkehendak tetap ada itu diantaranya adalah Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla berorientasi bahwa pendidikan itu harus ada pressure, harus ada tekanan yang membuat orang-orang yang menjadi pembelajar itu termotivasi dan terdorong untuk melakukan sesuatu. Kan begitu. Nah, UN itu adalah salah satu sarana agar anak-anak itu terdorong, termotivasi untuk belajar. Itu pikirannya Pak Yusuf Kalla. Tapi akademisi-akademisi pada waktu itu berpikir sebaliknya. UN itu banyak masalah. UN itu pemerataan. Jadi kita hanya bisa menyelenggarakan UN yang adil kalau orang di pelosok Papua dengan di pusat Jakarta itu fasilitas sekolahnya sama. Baru boleh dikasih beban dengan soal yang sama. Kalau misalkan masih berbeda, ya jangan harap hasilnya ini, kan begitu. Maka pemerataan, maka UN yang disamaratakan semuanya itu konsekuensinya hanya satu, yaitu pasti ada kecurangan di situ. Luar biasanya setiap UN dilaksanakan, orang paling pedalaman di Papua dengan orang Jakarta itu nilainya relatif sama. Aneh ya. Nah, maka di sini ada tudingan, ada dugaan bahwa ini rekayasa belaka. Kalau sudah rekayasa belaka, ya untuk apa ada pressure? Untuk betul. ada tekanan yang seperti itu. Toh ujung-ujungnya juga paling kalau pas mau UN, kita siswa-siswa dikumpulkan di lapangan, suruh nangis-nangis, dimotivasi supaya nangis, ya siap-siap gitu kan. Nah sesudah itu, ya ternyata ujung-ujungnya ada juga masalah-masalah kan begitu. Nah ya itu pergolakan di zaman Pak Muhadjir mau dihilangkan tapi tidak jadi, nanti akhirnya muncul jalan tengah, UN ada tapi tidak menentukan kelulusan dan sebagainya. Kemudian pas zaman Pak Nadiem itu dihapuskan sama sekali. Nah nanti sekarang mulai muncul ada lagi. Nah kenapa ada lagi? Itu bukan akademisi yang berbicara, tapi ya itu tadi Pak, para politisi. Dalam hal ini misalkan kita menghormati Pak Yusuf Kalla sebagai seorang negarawan, sebagai seorang politisi. Tetapi ya tentu saja kalau soal pendidikan kita harus serahkan kepada orang yang lebih otoritatif pendapatnya, kan begitu. Nah tapi dalam hal ini orang-orang politisi, kemudian orang-orang yang memegang akses ekonomi, itu yang lebih banyak didengar gitu. Jadi bongkar pasang terus. Tapi ada konspirasi apa dengan pendidikan? Kalau melihat di dunia ya, apakah di Amerika juga begitu atau apakah hanya di Indonesia aja?
Iya, segala sesuatu itu penuh dengan konspirasi. Jadi kita harus memisahkan mana konspirasi dan mana teori konspirasi. Itu pisahin. Nah, konspirasi itu kan artinya adalah kemufakatan jahat. Betul. Artinya persekongkolan yang melibatkan banyak pihak yang sebenarnya ini merugikan orang dalam skala yang lebih luas, tapi menguntungkan sekelompok pihak itu saja. Kan begitu konspirasi itu. Nah, pendidikan itu bagaimanapun banyak dan penuh konspirasinya. Misalkan ginilah, misalkan untuk menduga konspirasi yang sangat sederhana kita mulai dari motifnya. Kalau misalkan sebuah negara mau maju, maka caranya dua, majukan mereka sendiri atau jatuhkan negara yang lain. Yeah. Kalau memajukan diri sendiri sulit, ya udah jatuhkan aja negara yang lain gitu. Kalau misalkan negara yang lain sudah jatuh, maka ya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sama seperti misalkan Indonesia dan Cina berangkat di tahun yang sama untuk membangun ekonominya. Cina pada waktu itu baru Deng Xiaoping, kemudian waktu itu Indonesia di bawah Pak Harto misalkan. Atau Deng Xiaoping itu zaman mana ya, saya lupa. Masih Bung Karno kali ya. Masih Bung Karno, Deng Xiaoping itu masih Bung Karno, tapi anggaplah sesudah itulah ya. Karena Deng Xiaoping itu kan jadi kapitalis. Kapitalis. Jadi kapitalisnya itu di situ. Sama-sama berangkat dari situ, tapi perbedaannya adalah bahwa Indonesia pada waktu itu berpikir bukan soal pendidikan, bukan soal mengembangkan sumber daya manusia, tetapi soal bagaimana caranya mempertahankan keamanan dan ekonomi. Sedangkan Cina berpikir bagaimana caranya menghasilkan pendidikan yang baik. Dua pendekatan itu berbeda. Akhirnya apa? 30 tahun kemudian Cina sudah membombardir dunia dengan produk-produknya, sedangkan Indonesia dibombardir dengan produk-produk asing. Ketika kita berusaha melawan, tidak bisa karena Cina sudah jauh sekali teknologinya, perkembangannya, sedangkan kita masih berebut untuk apakah kita masih menggunakan batu bara atau PLTA gitu. Kita masih berantem di level itu. Nah, kenapa seperti itu? Ada teori konspirasi bahwa di negara-negara paling miskin sengaja dibuat tetap miskin dan negara-negara yang berkembang sengaja dibuat tetap berkembang agar mereka ketergantungan sama negara-negara yang sudah maju. Sedangkan Cina tidak terpengaruh itu karena dia komunis. Benar. Karena komunis gimana pemerintahnya, sedangkan kalau misalkan negara juga dia tertutup. Tapi kalau misalkan Indonesia misalkan tahun 60-an itu tahun 71 maaf. Tahun 71 itu kan investor-investor dari Jepang itu datang ke Indonesia. Benar. Saya bantu kamu dengan investasi besar-besaran, saya mau bikin pabrik mobil dan motor di sini besar-besaran, tapi ada syaratnya. Jangan sampai orang Indonesia bisa bikin mobil dan motor. Sampai sekarang dipertahankan untuk tetap bodoh gitu ya. Iya, ya kan sampai sekarang akhirnya orang Indonesia gak bisa bikin mobil dan motor, bahkan sekelas presiden bikin SMK pun akhirnya hilang entah kemana gitu. Meskipun sudah ada banyak ordernya ya. Iya. Nah, apakah insinyur-insinyur Indonesia itu gagal untuk bisa membuat mobil motor? Pada faktanya, mobil-mobil yang beredar di Indonesia itu kan setengahnya atau lebih itu komponennya buatan lokal kan, buatan Indonesia. Betul. Artinya sebenarnya bisa. Punya kemampuan, ya. Tapi dibungkam, dihentikan. Kalau misalkan mau bikin mobil beneran, jangan di Indonesia. Termasuk mobil listrik. Di Indonesia kan ada yang pernah membuat mobil listrik. Betul. Dan ya nggak dilanjutin gitu. Betul. Perorangan aja banyak di Indonesia yang bisa. Betul. Apalagi kalau misalkan mereka bikin korporat misalkan besar. Ya itu tentu saja sangat bisa. Tapi Indonesia tidak. Karena apa? Ya perjanjian kan selama Indonesia masih punya utang sama negara ini, tolong perindustri ini jangan dibikin. Kalau industri ini tidak dibikin, kalau tidak ada kebutuhan industri, pendidikan mandek kan? Ya. Kan pendidikan bisa lanjut itu kalau misalkan didukung sama kebutuhan industri. Kalau industrinya dimatikan ya pendidikan mau kemana? Iya. Pak Guru ini ngomongin soal pendidikan ya, ini cukup menarik. Kalau begitu sebetulnya mungkin nggak sih pemerintah menciptakan menciptakan sentimen positif untuk kebijakan mereka sendiri dengan adanya sosial media? Iya, mereka membuatnya selama ini. Ada anggaran besarnya di situ. Pasti nggak itu? Pasti. Dan buzzer itu dalam tanda kutip ya, buzzer itu bukan sesuatu yang buruk. Buzzer itu bebas baik nilai. Lah ya, netral lah ya. Netral. Jadi
Buzzer menjadi buruk itu adalah ketika dia berusaha menutupi misalkan satu kejadian besar yang berdampak pada negara tapi dibelokkan isunya gitu. Misalkan yang seperti itu. Nah, tapi sejauh ini buzzer itu ya netral gitu. Makanya buzzer itu bisa bukan hanya dari pemerintah tapi dari oposisi juga bisa buzzer. Buzzer itu kan penghembus gitu. Betul. Gitu. Pak Guru ada ini nggak? Pernah diserang nggak? Alhamdulillah pernah beberapa kali. Nah ini kalau ini kita langsung aja sebut misalkan Cortex gitu ya. Cortex. Nah, Cortex itu kan merugikan negara, merugikan masyarakat. dan merugikan masyarakat, merugikan rakyat. Kita sebagai pengusaha. Iya, pusing luar biasa. Waduh, itu pengusaha pasti jengkel luar biasa. Pusing banget. Bapak korban. Kerasa. Mau bikin stroke. Mau input aja gimana? Pokoknya ribet lah. Kalau mau diceritain agak panjang ya. Iya, saya juga nggak akan menceritakan tentang betapa lemotnya dan semua orang yang menggunakan Cortex saya yakin itu marah-marah, kesel-kesel gitu. Bukan hanya Bapak, tapi 70 juta wajib pajak di Indonesia itu marah-marah soal itu. Benar. Dan luar biasanya adalah satu, Cortex itu anggaran untuk bikinnya itu sekitar 1,3 sampai 1,6 triliun. Aplikasi semahal itu tapi hasilnya kayak beberapa ratus juta rupiah kayak buatan anak magang gitu. Buatan anak magang. Dan yang kedua, ketika kita membicarakannya tidak akan ada influencer lain yang mau membicarakan. Nggak akan keangkat. Jadi coba Baraya tandain ya kata-kata saya, misalkan ada nggak influencer lain selain dari saya dan teman-teman di belakang itu misalkan yang ngebahas tentang Cortex. Itu jarang sekali. Kalaupun ada yang mau ngebahas, itu biasanya di stop algoritmanya atau apa segala rupa. Saya juga nggak tahu bagaimana mekanismenya, tapi emang berhenti di situ gitu. Betul. Dan akhirnya tidak direkomendasikan, tidak digubris. Padahal bayangkan pengusaha 70 juta orang jumlahnya dan itu dirugikan, mau sama partnernya mau bayar kesulitan, mau apa input data kesulitan, datanya bahkan banyak yang ketukar. Pajak Bapak dengan pajak orang lain ketukar. Betul. Pernah, ya betul itu. Itu merugikannya udah gila-gilaan. Data terbuka bisa bukan hanya ketukar, kita bisa akses orang lain punya. Iya. Dan ada di itu yang di media sosial yang bikin tutorial ngebajak itu bisa ternyata di situ dengan sangat mudahnya. Nah, jadi dengan masalah sebesar itu 1,3 triliun minimal 1,3 triliun menghasilkan ini yang justru malah merusak, mengganggu, dan yang dirugikan 70 juta pengusaha pula yang dirugikan, tapi gak ada media mainstream yang mau memberitakan ini secara belak-belakan gitu. Nggak ada, semuanya senyap. Konten-konten kreator, tandain konten-konten kreator itu jarang sekali yang mau bahas. Sekalinya bahas nggak laku. Bener. Nah, apakah ini permainan dari buzzer atau udah permainan algoritma udah? Saya kan ada aplikasi yang tadi dijelaskan itu. Aplikasi itu mendeteksi. Jadi dalam satu pekan Cortex itu negatif sekali, negatif sekali ininya sentimen masyarakatnya di media sosial itu. Seminggu kemudian positif. Cepet banget ya? Cepet banget. Jadi jelas ini ada penghembus, jelas ini ada buzzer gitu dalam hal ini. Jadi saya yang ini jadi obrolan kita jangan-jangan jadi nggak laku juga, Pak. Mari kita cek. Nanti kita cek. Jadi berita-berita yang terkait dengan Cortex itu kalau negatif itu biasanya nggak terangkat. Silakan dicek di media sosial sekarang Cortex gitu. Yang biasanya tuh netral atau netral atau misalkan ngebahas yang Ibu Sri Mulyani biasa-biasa aja ya, minta maaf gitu yang kayak gitu. Jadi kalau kita bahas Cortex ya gitu doang gitu. Cortex. Ada berita negatifnya berapa banyak? Ini buzzernya naik lagi nggak? Ya kita sama-sama. Beri imbauan soal bukti potong pajak, ramai soal situs dilengkapi keamanan, bukan hanya aplikasi. Kalau saya lihat ini berita utamanya DJP umumkan perbaikan terbaru, positif kan? Benar. 5 fakta sistem pajak RI wajib tahu, netral kan? Benar. Kredibilitas Cortex sebagai sistem integritas nasional, tuh positif semuanya Pak. Positif, Padahal ini ngerugi 70 juta orang, tapi media-media memberitakannya positif dan atau netral. Benar. Gimana ceritanya bisa kayak gini? Tuh perbaikan kan? Benar, positif semuanya. Gimana ceritanya 1,3 triliun kemudian merugikan banyak orang dan tentu saja ini merugikan negara. Bayangkan 80% masukan untuk negara itu dari pajak.
Benar. dari bapak-bapak pengusaha. Dari pajak 80%. Kalau misalkan pendataan di sininya udah gagal, udah jebol, kemudian kita ininya udah gagal, ya itu kan harusnya benar-benar ya jadi berita nasional gitu. Betul. Tapi ini nggak ada yang ngangkat. Kalau misalnya errornya di situ, errornya di cortex, lalu kemudian pertemuan pajaknya berbeda, itu kan alasan untuk periksa. Iya. Alasan Iya, untuk betul. memeriksa. Ya udah kalau ini siapa yang mau bener ya pajak nggak pernah salah. Iya betul. Ya pajak nggak pernah salah. Nah, buat para pengusaha saya yakin sepakat pajak gak pernah salah. Nggak pernah Iya. salah. Iya. Nggak pernah salah. Kita selalu salah. Gitu. Udah kayak Yang wajib Tuhan. pajak. Iya betul. Betul. Kita mau kayak gimana? Mau gimana hitung juga. kayak gimana, semakin kita ngotot, semakin salah, semakin gede kesalahannya. Iya. Makanya ilmu pajak itu ada yang bilang itu bukan ilmu hitung-hitungan kalkulatif, itu hitung-hitungan sastra. Sastra. Iya karena nanti ada pajaknya segini karena apa? Itu yang didebatkannya itu adalah ini masuk kategori ini atau tidak, ini masuk kategori ini atau tidak gitu. Jadi ya sastra saja. Nanti kalau kata-katanya dirubah gitu, itu bisa rubah semuanya gitu. Iya, semua masalah pendapat ya. Iya, masalah pendapat. Nah, ini contoh Coba kalau misalkan kita berbicara konspirasi ya, kita berbicara konspirasi, mungkinkah ada sebuah kasus yang sangat besar, anggaran 1,3 T hilang hanya untuk bikin kortaks yang seperti ini, tapi gak ada yang memberitakannya. Benar. Coba ini ada konspirasi di situ atau ada buzzer atau ya silahkan di ini kan. Nah nanti kita buktikan kalau konten ini nggak laku nanti ya. Mari kita buktikan ya. Kalau konten ini nggak laku, nggak ada yang naik, berarti terbukti. Ya, oke. Nah tapi coba yang aplikasi itu. Yang dokumen tadi. Ya. 100 hari Pak Prabowo. Nah, dievaluasi. Ini ya? Iya. Ini dari teman-teman Partai X di situ. Oh, iya. Ini Partai X. Partai X itu memproklamirkan diri sebagai pemerintahan bayangan. Oh gitu. Karena ini kita kan bukannya partainya Elon Musk kan? Oh, bukan. Bukan. Kirain partainya Elon Musk. Ya, coba langsung aja ke Ayo, bawah. langsung. Nah, ini rapor dan kita lihat rapornya itu. Nah, Turun? Iya, turun ke bawah. Nah, ini stop sampai di ujung. Nah, sini. Ini Gimana misi cara Astacita. Misi Astacita. Jadi Pak Prabowo itu kan punya 8 Astacita kan. Ya. Jadi yang pertama itu terkait dengan penguatan ideologi, kemudian yang kedua itu adalah Hankam dan sumber daya manusia dan seterusnya 1 sampai 8. Nah, ini skornya untuk nilai yang pertama itu -10. Artinya apa? Artinya sebenarnya sentimen negatifnya jauh lebih besar daripada sentimen positif. Ini bukan saya yang menilai, bukan kita, tapi ini adalah analisis berdasarkan sentimen dari masyarakat di media digital, ya. Baik media sosial maupun pembicaraan di media ya. Jadi begitu. Nah, kalau yang Astacita kedua dia dapat poin 1, yang ketiga poin 5, berikutnya 5, tapi ada yang sampai poin 12 itu bagus sekali, tapi ada poin yang -9. Dan yuk kita misalkan ke bawah tunjukkan Astacita Pak Prabowo tadi itu kita uraikan langsung menjadi 10 poin. Nah, misalkan yang menguatkan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara. Nah, ini ketika pembahasannya. Ya, kata ini dilontarkan atau ada di media sosial, maka mereka kan ada yang plus, ada yang minus, ada yang apa dan sebagainya. Nah, kalau misalkan jumlahnya sama, plusnya sama minusnya sama, berarti, atau ternyata tidak diperbincangkan di ruang publik, maka itu jadi 0. Tapi kalau misalkan yang sentimen negatifnya lebih banyak daripada sentimen positifnya, nah itu ada nilainya negatif 1. 1. Gitu. Nah, ini berarti sisanya 0. Nah, penegakan kembali kebebasan mimbar akademik sebagai sarana dan seterusnya ini juga -1. Jadi Pak Prabowo dan jajarannya harus mengevaluasi diri pada bagian-bagian yang minus. Ya seharusnya semua itu kan dari -1 dari 10 itu kan mengerikan. Nah, tapi ini menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat ini -3. Jadi jadi mungkin orang-orang di kampus dan lain sebagainya yang berbicara sekarang itu menjadi lebih tertutup, lebih hening, dan melindungi hak asasi manusia seluruh warga negara, praktik diskriminasi. Nah, ini diskriminasi dan melindungi hak asasi manusia khususnya yang berbeda agama. Oke. Nah, ini sampai -4, Pak. -4. Jadi jelek sekali pada bagian ininya.
Coba ditutur. Tapi ini yang menarik begini, kita nggak pernah dengar di berita di mana-mana. Eh, Artinya kita nggak terekspos dengan ini. betul. Betul ya? Betul. Nah, nanti saya ingin tampilkan itu dalam bentuk bukan yang seperti ini, tapi langsung aplikasinya ada gitu. Cuman nanti bulan Maret lah semoga. Lihat sedikit lagi aja. Ini ada analisisnya. Terus kemudian up. Nah, nilai tertingginya itu adalah memprioritaskan pembuatan undang-undang yang terkait dengan perlindungan dan perempuan. Nah, itu positif. Jadi Pak Prabowo dengan jajaran ini ada DPR dan kemudian ada Kementerian Perempuan mungkin ya, perlindungan perempuan, itu nilainya positif 2. Yang nilainya terendah itu adalah melindungi hak asasi, praktek diskriminasi. Nah, ini diskriminasi yang bermasalah di Indonesia. Nah, ini rapot. Jadi dengan sekian banyak kriteria untuk ukuran astacita yaitu ideologi negara, Pak Prabowo dapat nilainya minus 10. Minus 10. Minus Padahal 10. itu yang menjadi ininya beliau ya, harusnya ya. Core competence beliau ya. Iya, minus 10. Ya gitu. Menteri-menteri udah dikasih itu lagi, udah dikasih bootcamp lagi ya. Nanti kalau mau ini bisa aja kita bikin live, tapi mungkin di kanal saya atau entah. Tapi masih lama sih karena ini juga butuh Nanti kalau proses. udah ada ya, kita bikin live ya. Ayo gas, Asik, kita Coba gaskan. kita turun sedikit ke bawah. Nah ini yang kedua, pertahanan keamanan. Coba lihat yang minus 2 diantaranya apa? Peningkatan jumlah anggaran pertahanan. Nah ini jadi masalah, diributin sama orang. Anggarannya. Kemudian mempercepat peningkatan kemampuan strategis, ini juga minus. Memperkuat, coba ke bawah. Nah itu ada yang nilainya 4, paling tinggi apa tuh? Sinergi pendekatan sejarah. Nah, budaya, kearifan lokal, sosial ekonomi, daerah-daerah rawan konflik. Nah, ini benar. Jadi daerah-daerah rawan konflik sekarang itu kan pendekatannya adalah pendekatan pendekatan identitas lokal. Gitu kan. Nah, konektivitas antara keamanan teknologi. Nah, ini yang cyber. Ini yang bocor. keempat ribut itu ya. Meningkatkan konektivitas keamanan cyber. Nah, ini minus 3. Jadi ini udah gede sekali ya dari dari 10 soalnya kan. Iya, ini udah include buzzer, Pak. Buzzer yang pro atau kontra ini sudah include berantem di situ tuh. Even buzzer aja nggak bisa kalau tanpa buzzer mungkin lebih parah kali ya. Iya, lebih parah. Lebih parah. Ini jauh lebih parah. Kemudian mencegah aksi terorisme dan radikalisme. Nah, radikalisme masih menjadi masalah di Indonesia. Itu nilainya minus 2. Disclaimer dulu teman-teman, ini tidak untuk menghina, tidak untuk mencemarkan nama baik, tapi ini adalah untuk menunjukkan ada sebuah alat yang bisa meng-capture informasi. Ini juga digunakan oleh banyak surveyor kan. Iya, cuman ini tidak dipublikasikan karena ini berbayar kan, mahal ini sebenarnya. Nah, kalau ini kita bongkar aja karena ini sumbangsi buat negara dan kami itu menawarkan sebenarnya untuk pemerintah ini tidak untuk diberikan kepada masyarakat, tidak untuk dijual. Ini untuk kalau mau pemerintah free itu dikasih ke pemerintah. Biar pemerintah itu bisa menganalisis, walaupun saya yakin mereka juga sudah punya. Pemerintah kenapa tidak punya kemampuan untuk membuat aplikasi yang bagus? Bocoran dari orang dalam. Jadi banyak sekali orang-orang di pemerintahan yang kalau bikin aplikasi sengaja mintanya yang jelek. Sengaja minta yang jelek. Di Indonesia aplikasi itu ada berapa ratus ribu kan? Iya, banyak banget. Dan yang itu aja, yang pajak tuh, yang level nasional itu susahnya luar biasa kan? Emang benar. Bukan hanya itu, coba cek aplikasi yang buatan pemerintah yang lain. Nggak mungkin kita bikin aplikasi segitunya. Orang yang swasta aja banyak yang bagus kan. Benar. Nah, jadi masa sejelek itu gitu ya? Iya, masa sejelek itu tampilannya. Ya kalau tampilannya jelek masih lumayan lah. Ini mah bukan hanya tampilannya yang jelek kan, sederhana. Functionality-nya juga jelek. Iya, ininya juga jelek. Banyak yang tidak tercatat sampai data ketuker itu udah luar biasa parah itu. Nah, konon katanya dari kawan saya yang membuat aplikasi yang biasa diajak bekerja sama oleh pemerintah daerah maupun pusat itu, banyak di antara mereka yang kalau minta bikin aplikasi itu sengaja mintanya yang tidak terlalu bagus atau jelek gitu. Tujuannya ya
mungkin kita kan nggak melacak sampai ke motivasinya ya, tapi mungkin agar ada anggaran maintenance yang terus-terusan, ada anggaran orang yang lebih banyak digerakkan di situ biar lebih gemuk gitu birokrasinya, dan ya termasuk juga mungkin untuk menggelapkan data-data dan lain sebagainya. Tapi ini kita cek dulu sampai bawah aja biar sampai akhir. Jadi ini bisa didiskusikan ke ruang publik soal ininya ya, soal akurasinya ya bisa didiskusikan. Kita nggak mengklaim 100% bahwa ini benar ya, nggak. Lagian ini kan melihat sentimen dan gerakan dari media sosial. Nah sampai sini. Ke bawah ini yang barusan. Nah ke atas lagi. Nah ini dia. Nah ini rekor terakhirnya. Jadi total keseluruhannya itu nilainya skornya 4. Kalau untuk kesempurnaan, mencapai sempurna tadi berarti nggak ada yang negatif, itu semuanya positif. Itu nilainya seharusnya 2.890. 4 dari 2.890 berarti sangat negatif ya. Sangat negatif. Jadi tapi baru 100 hari ya, mungkin kedepannya kita mudah-mudahan lebih baik lagi. Negatif, dan di situ banyak yang 0. Nah, Astacita ke-8 dan Astacita ke-5 itu 0. Pas dicek ternyata itu adalah isu-isu yang tidak populer di kalangan masyarakat. Jadi tidak diperbincangkan. Makanya dapatnya nilainya 0. Sedangkan yang ini yang bagus tuh ya yang nomor 6. Nomor 6 itu apa ya tadi? Nah, silahkan dicek aja. Ini nilainya sampai sejauh ini. Jadi kalau misalkan 0 itu berarti seimbang. Kalau misalkan 0 itu seimbang, plus 1 berarti ada sentimen positif yang lebih baik, dan minus 1 berarti sentimen negatif yang lebih menang. Kalau misalkan disatu-satukan, berarti nilai Pak Prabowo itu gak 80% puas. Kan Kompas kemarin mengeluarkan kan litbang mereka itu bikin semacam survei gitu untuk menilai kepuasan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pak Prabowo. Pak Jokowi di era sebelumnya itu cuma 65%, Pak Prabowo sampai 80,9%, hampir 81%. Luar biasa tinggi. Bagaimana cara mendapatkan angka itu? Kompas menyebutkan juga, dan metodologinya itu adalah mereka secara random bertanya kepada 1.000 orang di seluruh wilayah Nusantara, ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, kalau 1.000 orang, ya ini plus minusnya ya. Kalau 1.000 orang kita melibatkan ini puluhan juta orang. Jutaan orang. Betul. Jutaan orang yang main di sampel size-nya ya. Iya. Jadi ini jauh lebih besar, walaupun tentu saja soal buzzer dan tidaknya gitu ya. Kemudian ada satu hal yang unik juga di Indonesia yang harus kita akui, bahwa yang kontra itu lebih kencang suaranya daripada yang pro misalkan terhadap semua tema gitu. Nah itu juga harus dipertimbangkan. Jadi kita juga tidak mengklaim bagaimana gitu ya, tapi ini bisa jadi bahan pertimbangan bahwa di media sosial dan lain-lain, ini kalau misalkan di aplikasi langsungnya, ini bisa kita cek misalkan Kompas menurunkan berita berapa banyak, Antara menurunkan berita berapa banyak, kemudian satu orang ini menyampaikan berita berapa banyak dan sebagainya, itu bisa dicek gitu. Nanti insya Allah lah bulan Maret, semoga kalau ada rezeki saya lagi. Sebenarnya ini good business ya? Ya ini is a good business buat politician. Ini sangat bad business sebenarnya Pak. Karena aplikasi yang semacam ini tuh adalah aplikasi yang sekarang tuh kurang lebihnya ada, walaupun gak secanggih ini. Ini lebih bagus ya. Ini tuh udah ada, cuman berbayar Pak. Jadi 20-30 juta per satu keyword itu. Jadi saya pengen tahu, tolong analisis guru gembul. Klik, nah sekali klik itu tuh bisa sampai berapa puluh juta. Karena ini kan data yang informasi itu untuk bisnis dan untuk politik itu luar biasa gitu. Ya, scraping ya. Dia crawling ya, ngambilin data dari mana-mana ya. Betul, dan ini juga bisa kita gunakan untuk mengefisiensikan buzzer. Jadi misalkan nih, ini di sini jelek bagus, yang paling jeleknya di mana? Ya buzzer nyerangnya di bagian situ gitu. Kan bisa kan? Kalau ini dibeli sama politikus mau dijual nggak? Ya justru saya tuh pengennya menghibahkan gitu. Kami itu sebenarnya pengennya, ya sekali lagi ya, kami itu pengen memberikan kontribusi positif bukan kepada pemerintah tapi kepada negara. Jadi kami itu bukan hanya ingin mengkritik, tapi juga ini solusinya ada loh. Kita bisa nanti ini ya, walaupun kalau mungkin sih gunakannya untuk sesuatu yang positif gitu. Jadi misalkan sentimen masyarakat jeleknya di mana, bagian itulah yang harus kita evaluasi. Ya. Jadi bukan mengubur dengan buzzer, tapi memperbaiki sektor itu yang bermasalah
Sama kayak tadi kan bagian cyber di Indonesia, keamanan cyber di Indonesia kan bermasalah, -3. Itu saya yakin sih udah dikasih buzzer, tapi tetap -3. Berarti apa? Berarti bagian itu yang harus kita, daripada masyarakat nanti meminta kepada anggota DPR yang susah sekali, birokrasinya panjang sekali. Kita rakyat jelata itu tidak bisa ngomong langsung ke DPR. Tapi kalau misalkan gini, kita cuap-cuap di media aja kedetek sama ini nih. Iya, benar. Gitu. Nanti berarti ini bagus juga buat bikin konten ya sebenarnya ya? Ya saya mau dikontenin juga sama saya tuh. Jadi saya bikin semacam aduan masyarakat gitu. Jadi agar konten saya tuh sepenuhnya ya lebih edukatif gitu dan lebih berkontribusi. Sekali lagi bukan untuk menjatuhkan kita. Nilai ini tuh bukan kami yang menilai, tapi ini adalah sentimen masyarakat. Jadi kalau misalkan di sini nilainya 4, bahkan banyak yang misalkan secara satu persatu itu secara sektoral itu minus, itu kan ya bisa, pemerintah bisa memperbaiki itu gitu pada bagian itu. Jadi jangan cari, ini kemarin saya bikin videonya pada mencari ini di Play Store di mana-mana belum ada. Ya gak akan ada lah, ini mah. Nantinya akan di launchingnya gimana? Gimana cara akan bisa diakses oleh masyarakat, akan dibuka atau enggak? Iya mungkin ya, kalau mungkin saya jadiin konten gitu, saya jadiin dan nanti masyarakat bisa ikut terlibat di situ. Entah ada informasi yang saya jual, mungkin ada informasi yang saya berikan secara free gitu. Yang dijual itu kan yang berhubungan dengan perusahaan, itu kan informasi. Ini mungkin aja bisa seperti itu. Tapi ada juga yang misalkan dikasih free, ini adalah untuk untuk kemajuan negara gitu kan. Banyak juga informasi-informasi yang bisa dikasih secara free gitu. Bapak tinggal ketikkan kata kuncinya yang Bapak inginkan apa, misalkan Bapak kata kuncinya apa yang ingin. Apa misalkan makanan terenak bulan ini. Betul. Makanan terenak nonton film paling bagus atau film paling film paling bagus bulan ini gitu. Nah, nanti itu akan keluar sendiri dan akhirnya orang-orang juga bisa menganalisis lebih akurat lagi. Oh, kalau film lebih bagus di sini gitu. Jadi bukannya hanya search engine Google yang kita andalkan, karena di situ kan berdasarkan kata kunci. Nah, ini kata kuncinya dan datanya ya. Iya, nanti datanya juga ada. Jadi kalau misalkan saya pengen tunjukkan, boleh nggak nunjukkan yang Bapak tadi? Yang boleh. Pak Tom atau yang Damkar boleh? Damkar nggak saya kirim ya? Ya udahlah Pak, yang Pak Tom aja lah. Nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa, kita analisis. Mari kita bongkar sentimen masyarakat terhadap sentimen atau enggak di masyarakat nih. Iya, sentimen atau enggak. Tapi kalau Pak Guru melihat pemerintah Prabowo, bagaimana nih Pak Prabowo? Saya mengapresiasi pidato-pidato beliau dan saya iya dan tekad beliau yang tapi kan ini memang bagaimanapun ya, kita tuh berhadapan dengan sesuatu yang sudah terlanjur kotor gitu. Yang kalau dibersihkan secara radikal juga mungkin si pembersihnya yang akan akan kalah gitu. Jadi saya tidak berharap terlalu banyak, tapi ya sedikit demi sedikit lah. Nah ini nih Pak Tom. Dari Bapak kita analisis dari 7 Januari sampai 6 Februari. 1 bulan ya. 1 bulan dan lihat ini jumlah yang membicarakan Bapak itu 218 orang. Iya, coba kita ke bawah sedikit. Nah, itu yang ungu tuh netral, Pak. Ungu tuh netral. Netral artinya? Ungu tuh netral. Jadi pemberitaan terkait dengan Bapak tuh ya B aja gitu. B aja. Berarti Pak Tom McEpple adalah seorang orang kaya misalkan gitu. Nah, itu kan netral ya. Enggak. Tapi yang negatifnya itu ada di situ tuh, yang biru tua itu. Banyak juga yang negatif ya? Yang negatifnya itu sekitar berapa? 20%, 25%-an. Ya, sekitar segitulah. Nah, tapi yang positifnya itu kebanyakan yang berbicara tentang Bapak itu netral, dan pembicaraan Bapak itu kebanyakan adanya di YouTube. Jadi yang membicarakan Bapak, yang komen, yang ngejelekin, yang menghujat, yang menerima, yang mengapresiasi itu kebanyakan di YouTube. Dan kemudian bagian keduanya di web. Di website. Nah, website itu web mana? Nah, coba kita cek ke bawahnya. Yang bawah lagi. Nah, nah ini dia yang membicarakan Bapak nih. Ada TV One, ada Tomek, ada MC Afle ya. Ini kayaknya di ini. Top influence by mention. Ya, ada Bapak pernah diinvestigasi TV One ya? Pernah. Di Metro TV, kemudian ini adalah media-media yang membuat Bapak dibicarakan. Nah, kemudian coba ke bawah.
Ke bawah. Nah, sedikit. Nah, ini adalah kata-kata kunci yang paling banyak dihubungkan dengan Bapak. Bisnis, Facebook.com, website, Instagram, follow Indonesia, Instagram dan sebagainya. Nah, tapi ada bagian-bagian kayak memperkaya, mendidik. Nah, itu adalah yang dikaitkan dengan kata-kata Bapak. Jadi Bapak itu identik dengan kata-kata itu. Identik dengan kehidupan, share tantangan, orang jauh kehidupan, pengembangan. Coachnya di tengah, tapi tidak terlalu besar. Nah, ini juga bisa jadi analisis buat Bapak. Oh, berarti yang harus saya kembangkan adalah yang gini kan. Coba lihat bawahnya lagi. Nah, Nah, ini di YouTube. Jadi sentimen negatif Bapak tuh kecil sekali. Yang ini kan. Kecil sekali. Yang netralnya gede sekali, yang positifnya juga sangat besar. Tapi di web positifnya kecil, Pak. Oke. Iya, positifnya kecil, kemudian yang negatifnya cukup besar, tapi yang jauh lebih besarnya adalah yang netral. Jadi ada yang ngejelek-jelekin Bapak itu di web, Pak. Website ya. Mari kita goyang. Mari kita goyang. Coba ke bawahnya masih ada lagi nggak? Enggak, kayaknya udah nggak ada nih, udah habis. Oh, nah ini nih. Iya, ini yang membicarakan Bapak juga tuh. Ya semacam inilah, ada ngaji kalam itu siapa? Umat Rasulullah juga ada ini Bapak gimana? Nah ini per waktunya. Coba misalkan ke bawah, ini bulan ini tuh ada tanggal-tanggalnya. Kapan Bapak paling banyak dibicarakan itu? Ternyata 29 Januari, Pak. Ada apa 29 Januari? Ada apa tuh? Konten apa itu? Hah? Nggak tahu nih. Nggak tahu ini juga. Nah, kurang lebih seperti itulah, dan ini keren bisa nanti ya? Iya, lumayan. Tapi lebih mendalam lagi bisa? Bisa. Ya sekali lagi ini screenshot, Pak. Iya. Jadi kalau misalkan yang ini bisa diklik, Pak. Klik. Di dalam ngomongin apa, beritanya tentang apa gitu ya? Iya, ada. Tapi mau tahu sentimen negatifnya apa yang dibahas, bisa tahu juga? Nanti kita lagi ada pengembangan itu, semoga bisa. Karena ini memang akan coba lebih dalam lagi. Keren loh ini. Iya. Nah. Ini keren. Ini buat bisnis tuh bagus banget. Misalnya untuk produk A tuh sebetulnya orang suka atau enggak, dari mana? Iya, betul. Betul nggak? Iya, makanya misalkan ya nanti kalau misalkan pengembangan lebih jauh lagi, kawasan Bintaro, makanan mana yang lagi favorit bulan ini? Betul. Itu kita tembak langsung di situ, kena gitu. Makanya 30 juta per keyword tuh worth it sebetulnya. Iya, worth it. Jadi misalkan pakaian macam apa yang sekarang lagi laku di Bekasi gitu. Bisa jadi kalau kita membidik Gen Z gitu ya, yang dibahas oleh Gen Z itu apa, yang disukai, musik apa yang paling disukai. Usia ada. Iya benar. Ya ini keren. Ya itu apresiasi kepada Partai X itu teman-teman saya di Malang. Partai X, Elon Musk memang keren. Iya. salah. Bukan dan sekali lagi gini ya, yang bisa bikin kayak gini orang Indonesia banyak banget. Kenapa Cortex kayak begitu gitu kan? Iya banyak. Tapi kenapa Cortex kayak gitu? Tapi saya nggak ngomong gitu loh. Itu Bapak aja yang nerusin. Pak Guru, ilmunya dapat dari mana sih? Iya, yang barusan itu ya dari teman-teman saya, Pak. Kalau belajar kalau dapat. Ya kalau bahas tentang kuntilanak aja bisa. Sebenarnya gini nih Pak. Nah ini ada sesuatu yang sangat penting karena beberapa akademisi di Indonesia juga sekarang agak marah dan mengkritik Sundal pada bolong, saya. Ya? Gitu. Nah sebenarnya sekarang itu ada perubahan radikal di dunia pengetahuan. Ya. Di zaman dulu kita harus mencari ilmu pengetahuan untuk mendapatkannya. Di zaman sekarang kita harus menahan ilmu pengetahuan untuk bisa masuk ke benak kita. Wah. Informasi bahkan yang tidak kita inginkan pun ditampilkan. Kita buka Google, kita gak ngetik kata kunci apapun. Itu gak tahu ceritanya gimana. Informasi yang sedang kita cari itu direkomendasikan langsung di situ. Di TikTok kita gak butuh, kita gak ngetik kata kunci, gak minta, langsung diberikan. Jadi sekarang tuh jangan bertanya kenapa orang ini bisa tahu, tapi bertanyalah terkait dengan bagaimana cara memverifikasi ilmu pengetahuan itu. Karena sekarang tuh dibagi-bagikan. Nah, yang jadi masalah itu adalah sekarang ada pertarungan, dalam tanda kutip pertarungan, dan saya tuh dalam analisis itu jadi ikon. Jadi gini ceritanya, orang-orang akademisi yang generasinya lebih tua dari saya itu sebenarnya agak marah sama saya. Alasannya? Alasannya karena saya
tidak effort, tidak baca buku yang diketahui, tidak memiliki gelar akademisi yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya cuma guru honorer saja, tapi dia berbicara pada masalah-masalah yang memerlukan otoritas akademik yang memadai untuk berbicara itu. Kenapa orang ini mau sih berbicara gitu? Bahkan kritik itu juga disampaikan oleh calon presiden yang kalah kemarin kepada saya secara langsung. Oh gitu? Iya, jadi ini kritikan beliau, Pak, kenapa berbicara terlalu banyak? Nah gitu kan. Nah sebenarnya ya itulah, ini adalah kegamangan zaman yang berubah gitu. Dulu orang yang generasi itu baca buku tuh susah. Jadi ketika mendapatkannya itu sesuatu yang berharga, pengetahuan itu berharga. Sekarang pengetahuan itu udah kayak sampah gitu. Di mana-mana ada yang kita tidak butuhkan. Nah orang-orang dulu bertanya, kok mau sih ngebahas yang kayak gitu? Kebalik saya pikir. Sekarang kenapa nggak mau bahas itu? Karena sekarang itu informasinya sudah banyak. Dan ketika misalkan saya mengambil itu, bukan berarti saya tidak menghormati guru. Tapi saya mendapatkan jutaan guru yang disediakan oleh aplikasi, oleh platform, Google, YouTube, apa segala rupa gitu. Kan banyak orang yang mengkritik saya, diantaranya adalah belajar kok dari Google gitu. Iya betul. Ya kan gitu kan. Nah itu kan sebenarnya dari akademisi yang akademisi yang generasi tua gitu. Nah, sebenarnya mereka mengira bahwa Google itu menjadi pesaing bagi guru. Pengetahuan itu menjadi persaingan kan. Padahal Google itu gak pernah jadi guru. Google itu adalah sebuah platform yang mengkoneksikan kita dengan seluruh guru di seluruh dunia. Iya betul. Jadi kita belajar tetap dari guru. Google itu kosong, makanya dikasih gratis buat kita tuh kosong, gak ada apa-apanya kan. Setelah kita mengklik sesuatu, dia mengkoneksikan kita dengan guru yang kita inginkan. Kita bisa mengklik Gus Baha dan kita belajar darinya. Kita bisa mengklik Quraisy Shihab dan kita belajar darinya. Gak usah ketemu langsung, tapi ilmu Bapak bisa disampaikan di situ. Nah, orientasi yang sekarang itu udah sepenuhnya berbeda. Makanya banyak orang yang gamang. Kok belajar banyak sih? Kok ini banyak sih? Gak, kebalik. Bukan belajar banyak, tapi kita kebanjiran informasi. Kebanjiran informasi. Dan akhirnya banyak anak-anak kita di zaman sekarang yang tidak bisa perkalian dasar. Nah, yang itu benar nggak sih itu? Itu betul. Bukan 6 bagi 2 berapa, masih betul. Kebingungan Betul, gitu ya. betul. Ini berapa tambah berat? 8 tambah 10 berapa? 80. Iya, betul. Itu beneran atau beneran? Saya pikir cuma buat konten doang, enggak ya? Iya, ada akhirnya yang mengontenkannya, tapi fenomena itu nyata. Bahkan kalau misalkan Bapak mau untuk melakukan pembuktian, misalkan gak usah jauh ke sini, di tim ini aja. Tim Bapak dan Bapak kadang-kadang pas ngobrol gak nyambung. Kita ngobrol gini deh. Terus tim Bapak tuh ngomong, apa? Oh iya. Kan banyak yang gitu, Pak. Bapak alami itu. Betul. Kenapa? Karena orang di Indonesia lihat TikTok, short YouTube lebih dari 6 jam sehari. Menghabiskan dopamin mereka, menghabiskan fokus mereka, akhirnya apa? Mental mereka rusak, kemampuan bersosial mereka rusak, moral mereka rusak, kadar intelektualitas mereka rusak. Dan sudah ada jurnal penelitian, misalkan video pendek merusak fokus, yes. Video pendek merusak intelektual, yes. Video pendek menjauhkan masyarakat dari kehidupan bersosial, yes, semuanya itu. Tapi kenapa? Alasannya apa? Kenapa merusak mental tuh apa? Karena kontennya atau karena kecepatannya? Karena mereka memberikan sesuatu yang kita inginkan bahkan ketika kita tidak mengetikkannya. Jadi misalkan ya, generasi yang tadi mengkritik saya, untuk mendapatkan informasi dia harus perjalanan antar pulau untuk mendapatkan sebuah buku. Generasi selanjutnya di toko-toko terdekat sudah ada. Effortnya lebih berkurang. Kemudian generasi berikutnya udah pakai Google, tinggal ketik keluar informasinya. Generasi sekarang tidak ngetik, Pak, keluar sendiri. Dia mendeteksi dan dia mendiagnosis apa yang kita mau. Harusnya tambah pinter dong. Enggak, tambah bodoh, Pak. Tambah bodoh. Karena informasi yang didapat itu pada akhirnya adalah informasi yang instan. Kita tidak tahu prosesnya. Dia tidak memproses. Tidak ada critical thinking ya. Iya. Dan gini, Pak. Kalau misalkan Bapak main bola misalkan gitu ya. Kemudian skornya imbang, kejar-kejaran gitu ya, sampai akhirnya Bapak menang 5-4 misalkan. Itu dramatis dalam hati, rasa pencapaiannya itu jauh lebih besar daripada Bapak main sama anak kecil ngegolin 11 gol tanpa balas gitu. Betul kan? Benar. Jadi effort yang besar kemudian menghantarkan kita kepada keberhasilan itu memorable banget gitu. Nah, sekarang informasi
langsung dapat, lupakan lagi, langsung dapat, lupakan lagi. Jadi kita nggak bisa fokus dan kita nggak bisa menyimak orang dalam waktu yang panjang. Kita sukanya nonton yang pendek-pendek gitu. Makanya informasi-informasi yang pendek, yang praktis itu akhirnya banjir. Dan karena banjir jadi apa? Karena itu semuanya adalah yang kita sukai, itu adiksi ke otak. Makanya saya juga bertanya, bisa nggak di sini ada orang yang, maaf ya, ke kamar mandi tanpa bawa handphone? Saya pernah bikin semacam sindiran di Twitter itu. Zaman dulu kita tuh pinter. Karena apa? Saya mohon maaf ya. Kalau kita pup pagi-pagi itu, kita nggak bawa handphone, nggak bawa apa-apa. Itu pikiran tuh bergolak di situ. Dan akhirnya kita menemukan barang lupa di kita toilet, ingat lagi gitu ya. Dapat ide. Apa kan semuanya ide bisnis tuh dari toilet tuh. Betul. Banyak orang yang mengatakan seperti itu. Sekarang ide-ide semacam itu tidak didapatkan karena ketika kita ke toilet kita main handphone. Gitu kan. Jadi kita tidak mendapatkan ide itu. Jadi kita kehilangan momentum untuk dapat pengetahuan dan kebijaksanaan dan proses. Karena dulu kita memproses, otak kita tuh kerja keras untuk dapat informasi. Sekarang otak kita nggak usah ngapa-ngapain, kita hanya menikmati. Lihat kucing jatuh ketawa, lihat orang kepleset ketawa, scroll lagi, kemudian lihat apa ketawa gitu. Kita nggak, otak kita, aktivitas otak kita tuh di mana di situ, dalam konteks itu tuh. Dalam konteks kita megang HP tuh otak kita kerjanya di mana? Nggak berproses, nggak bekerja, hanya menikmati, hanya ngeluarin hormon-hormon sukacita gitu ya. Iya, menikmati hormon sukacita dan akhirnya pas kita keluar kita tidak lagi bisa menikmati sukacita itu karena udah habis. Udah habis di 6 jam sehari itu, udah habis. Nah, kalau sudah habis ya akhirnya kalau Bapak ngerekrut generasi yang lebih muda yang dibesarkan oleh handphone, Bapak marahin sedikit, besok nggak mau datang lagi ke sini, ke kantor. Aku butuh healing, aku nggak bisa diperlakukan kayak gini terus. Benar. Ya, benar. Bukan dia menambah sukacita, tapi menghabiskan. Dia menghabiskan. Hormon happy-nya. Iya, hormon happy-nya habis. Ya 6 jam sehari lah, Pak. Jadi makanya ini bisa dibilang lebih berbahaya daripada narkoba. Ini brain roads-nya itu benar-benar sampai deep masuk ke situ. Yaitu kemampuan bersosial kita rusak. Kemampuan mental kita, mental untuk melakukan sesuatu, untuk memperjuangkan sesuatu itu rusak. Mental intelektualitas kita untuk fokus pada 1-2 informasi itu susah. Tapi luar biasa ya. Itu sangat profitable ya berarti ya. Sangat bisa menguntungkan pihak-pihak tertentu ya. Ya, kalau kita main di konspirasi kita mainin ini Pak, bahwa orang, ya itu kan anak-anak kita yang pulsanya masih minta ke mama, yang fakir miskin, yang makan aja susah, itu menghidupi orang paling kaya di Cina. Benar. Apa itu adalah apa ya? Itu wujud dari kapitalisme mengeluarkan perjuangan sekecil-kecilnya untuk dapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Apakah ini mewujud dalam itu ya? Saya juga nggak tahu, kan bukan pengusaha gitu ya. Ya, tapi jelas sekali dalam hal ini dia mendapatkan untung yang sebesar-besarnya, sangat luar biasa dari orang-orang yang nyandu. Makanya ini lebih berbahaya daripada narkoba. Lebih berbahaya. Dan lebih berbahayanya adalah karena dia legal. Betul, itu baru yang saya mau tanya. Kalau ini sangat-sangat membahayakan, kalau ini merusak, kenapa nggak seperti rokok atau dibatasi? Mungkin suatu hari ya di dunia sana. Di beberapa negara udah dibatasi. Ya, mungkin suatu hari di sana di alam masa depan internet akan dilarang seperti rokok kali ya. Justru malah sedang dikembangkan lebih dalam lagi. Karena gini nih Pak, ini ada ada semacam paradoks itulah dalam kehidupan kita itu. Jadi kita itu berintelektual, kita tuh adalah makhluk yang berkembang dengan akal pikirannya, tapi di sisi lain kita tuh masih makhluk biologis. Karena itu, seluruh upaya kita untuk menaikkan peradaban ujung-ujungnya adalah untuk memperturutkan hawa nafsu kita sebagai makhluk biologis gitu. Ujungnya itu kan. Jadi kita habis-habisan bikin handphone terbaik adalah untuk menghasilkan gambar-gambar yang disukai oleh otak kita secara untuk biologis. Kebahagiaan ya. Iya, untuk kebahagiaan. Nah, inilah akhirnya bisa nggak dihentikan misalkan tadi dengan undang-undang. Nggak ada yang bisa menghentikan apa yang memberikan kita kesenangan. Iya, pasti dilawan ya, pasti diprotes ya.
nggak ada yang bisa ngelawan pasar, Pak. Iya, benar. Kebijakan pemerintah bisa melawan pasar, biasanya kebijakan pemerintah yang menyesuaikan dengan kepentingan pasar. Iya. Begitu biasanya. Jadi akademisi ini mengharapkan apa dari Pak Guru? Akademisi ini sebenarnya juga gampang ya itu. Kenapa sih orang yang tidak memiliki otoritas malah berbicara terkait dengan masalah-masalah yang seperti itu? Ya saya bilang nggak gitu. Prinsip dasarnya itu gini nih Pak. Ini agama saya itu Muslim, saya mohon maaf ini agamanya saya Islam. Dalam Islam itu setiap pengetahuan itu tidak boleh kita simpan sendiri untuk diri kita sendiri. Setiap pengetahuan itu harus disampaikan kepada orang lain di satu sisi. Tetapi berilmu itu untuk kalau misalkan ilmu itu justru harus disampaikan oleh orang-orang yang memiliki hak untuk itu. Kalau ilmu. Nah, apa bedanya? Ilmu itu sudah menjadi sebuah sistem yang solid. Ilmu itu menyangkut metodologi di dalamnya. Pengetahuan itu tidak ada metodologi di situ. Jadi ya seperti tadi. Jadi pengetahuan dan ilmu kita bedakan ya. Bedakan. Nah, karena itu saya menyampaikan pengetahuan yang itu juga sudah umum ada di Google. Tapi saya tidak menyampaikan sebagai orang yang memiliki otoritas. Karena apa? Karena kewajiban saya menyampaikan ilmu pengetahuan, tapi larangan kepada saya untuk bisa menyampaikannya sebagai orang akademik, gitu kan? Nah, makanya saya sampaikan dan akhirnya sebagian besar video saya itu judulnya adalah tanda tanya. Sebagai bahan diskusi, bukan untuk mengklaim bahwa saya berkali-kali saya di semua podcast saya mengatakan saya tidak memiliki otoritas akademik untuk menyampaikan sesuatu. Jadi kita diskusikan saja terkait dengan masalah sampai itu. Ada yang mendebat, ada nggak sih mengajak debat? Ya banyak kan banyak. Itu juga ada yang sampai ngerujak saya dan lain sebagainya. Ya tapi nggak apa-apa, bagi saya itu adalah dinamika gitu, dalam kehidupan kita ya biasa-biasa aja gitu. Justru sebuah negara yang maju itu ditandai dengan ketika dialektikanya lancar. Di Indonesia dialektika itu nggak lancar, Pak. Jadi kalau misalkan kita berdebat, kalah debat, kita dikatain masuk neraka, Pak. Hanya gara-gara kalah debat gitu. Permalukannya tuh habis-habisan. Padahal ya biasa aja kalah debat gitu kan. Kemudian kita berdiskusi, kemudian oh ya saya ngaku kalah. Di Indonesia ada yang ngaku kalah tuh, gitu. Saya tuh membayangkan Albert Einstein yang berdebat dengan koleganya dan dia kalah dan dia tetap tidak dijatuhkan harga dirinya, biasa aja. Dalam dunia akademik, dalam dunia intelektual, benar dan salah adalah hal yang lumrah. Kan bukan kriminal salah itu, Pak. Iya, tapi kita tuh masih ada di zona di mana kita belum maju-maju amat lah dalam peradaban. Jadi kita tuh masih berdiskusi berdiskusi saja sudah jarang, apalagi diskusi itu memantik sesuatu yang lebih yang lebih terbuka gitu, itu lebih jarang lagi. Kalau kebijakan Donald Trump, Pak Guru lihat ada dampak nggak dengan Indonesia? Ya tentu saja, Pak. Seharusnya dampaknya bahkan lebih besar daripada sekarang. Cuman kita tidak. Jadi kalau misal gini ya, ada perang dagang antara Donald Trump, antara Amerika Serikat dengan Cina. Itu kan banyak perusahaan Amerika Serikat dan perusahaan Cina yang harusnya kabur dari situ. Betul. Karena kalau misalkan iklim investasi terganggu atau misalkan iklim usaha itu nanti ya ada negara misalkan ini tarifnya dinaikin, ada apa, itu kan goncang buat mereka. Nah seharusnya mereka kabur diantaranya ke Indonesia gitu. Jadi perusahaan-perusahaan Cina seharusnya banyak yang mendirikan perusahaan di Indonesia, berkantor di Indonesia. Tapi kan hampir nggak ada, Pak. Kalau nggak ke Vietnam, ke Singapura, ke Malaysia. Itu kan dampaknya gitu. Atau misalkan Cina perang sama Amerika Serikat untuk urusan satu teknologi tertentu. Ya kita bisa aja dalam tanda kutip ya, kita bajak produk Cina kemudian kita jual ke Amerika Serikat gitu. Amerika Serikat seneng dapat bajakan Cina tapi nggak beli dari Cina. Itu kan sebenarnya menguntungkan buat kita seharusnya. Tapi kan kita tidak melakukan itu, Pak. Benar. So jadi kalau dari kasus pengalihan isu bahkan kayak pagar laut itu juga bisa jadi sesuatu yang dialihkan juga kelihatannya. Bisa dialihkan, bisa tidak. Tapi satu hal yang unik itu gini, Pak. Misalkan ya, dulu lagi ribut tambang. Tambang di mana yang kemarin ribut itu ya? Di Kalimantan misalkan ya, di Kalimantan. Ketika berita itu menyeruak kemana-mana, itu bulldozer semuanya parkir, Pak. Oh gitu. Iya. Nanti pas beritanya surut balik lagi ke situ. Gak ngaruh, Pak. Gak ngaruh sama sekali. Jadi misalkan ya Pak Ferdi Sambo pas lagi ribut-ributnya tuh
hukuman mati, ya udah hakim tinggal bilang oke, hukuman mati. Nanti pas sudah surut, hukuman matinya ditunda jadi hukuman gak mati. Nah nanti ditunda lagi, udah itu apa kejadiannya? Pak Sambonya keluar masuk penjara bebas mau dia gitu. Kan kayak gitu. Jadi dan atau misalkan masyarakat itu diarahkan ke arah yang berbeda. Jadi memang udah ngebenci, ya udah nggak apa-apa, kebenciannya ditunggangin tapi diarahkan dibelokin sedikit gitu. Sama kayak misalkan kasus korupsi 300 triliun. Yeah. Kasus korupsi 300 triliun itu yang jadi sasaran itu satu orang itu, Pak. Yeah. Satu orang yang yang dia bukan direksi, dia bukan pemegang saham, dia bukan siapa-siapa. Nah, pemegang saham sama direksi sama apanya yang ada di belakangnya itu kok gak dibahas? Ya, nah itu kan tinggal dibelokin sedikit aja, itu masyarakat langsung ngebully sampai istrinya didoxing, dicari alamatnya gitu kan. Ya udah sok itu udah jadi dikorbanin gitu. Makanya majelis hakim memberikan hukuman hanya 6,5 tahun itu karena dia bukan pelaku utama kan. Benar. Ya tapi kan masyarakat tinggal dialihkan ke situ, ngikut aja semuanya ke situ. Jadi itu hebatnya propaganda ya. Ya itu buzzer tuh ahli Pak dalam hal ini tuh. Jago-jago ya. Jago-jago. Makanya kita bikin aplikasi ini, ayo nanti. Maksudnya kita ini tapi, harus lawan buzzer. Ya tapi ya sejujurnya saya ketika ngelawan buzzer juga habis Pak. Jadi ini alat ini juga bisa ngedetek itu siapa aja yang nyerang saya tuh. Oh udah ketahuan ini dari dia lagi gitu. Okay. Udah makanya berat perjuangan. Tapi ini kalau udah keluar yang laku nanti adalah perusahaan PR ya atau orang yang mengelola buzzer untuk bisa menetralisir berita. Ya buzzer, ayo kita kerjasama yuk. Tapi demi kebaikan. Nah dan kalau pemerintah benar-benar mau membaca real isu masyarakat yang mau mendengarkan, ini menjadi social media listening yang benar-benar akurat ya. Amin. Ya akurasinya kita masih ini ya karena kita ngambilnya dari sentimen media. Dari sentimen, gitu. Ya. Sentimen media itu kan ya akun bodong, akun yang tidak diketahui, buzzer apa segala rupa numpuk di situ gitu. Ya. Jadi ya. Tapi kan populasinya adalah berapa juta pengguna. Ya, betul. Kalau buzzer mau seberapa kuat sih? Betul nggak ya? Kalau memang benar-benar negatif kayak negatif aja. Tapi buzzer tuh cara kerjanya gini Pak. Buzzer tuh misalkan ya, untuk membuat masyarakat Indonesia sangat mencintai Rohingya menjadi sangat membenci sampai mengusir mereka, itu cukup 20 buzzer Pak. 20 buzzer? Cukup 20 orang. Cara kerjanya gimana itu? Karena dia punya banyak pengikut, itu langsung semuanya ngikut. Atau pemberitaannya diulang-ulang, atau menggunakan sentimen pakai biola gitu. Sentimen pakai biola tuh yang biar nangis-nangis, pakai musik-musik latar yang kayak gini. Jadi ada salah satu video misalkan orang Rohingya itu sebenarnya pertanyaannya adalah apakah makanan ini baik-baik saja? Ya baik-baik saja, ini cukup kan gini ya orang-orang sana. Tapi di video itu narasinya adalah nolak, gak cukup, difitnah itu. Dan oleh buzzer-buzzer itu langsung semuanya kompak. Dan akhirnya selevel mahasiswa demo menolak. Gila ya. Segitunya. Jadi cukup 20 buzzer. Kalau misalkan kita punya 1.000 buzzer aja 1.000 Pak. Buzzer. Kita jadi menang pemilu kita Pak. Menang pemilu. Namanya udah bukan guru gembul. Ya namanya Bupati Gembul. Atau Gubernur Gembul. Iya, atau Presiden Gembul. Presiden Gembul. Iya. So jadi apa yang bisa kita kerjakan bareng-bareng nih kalau begitu? Iya. Ke depan dengan Bapak nih. Ya dengan Bapak itu kan yang saya tuh fokus ke dunia pendidikan Pak. Jadi walaupun saya bahasannya ngomongnya ke sana ke sini gitu, ya tetap aja saya tuh fokus ke pendidikan. Ini juga lagi nge-endorse beberapa pesantren gitu kan untuk di ini. Nah, jadi saya tuh pengen bikin kuis-kuisan Pak dengan Bapak tuh. Ya seperti tadi Bapak resah kan, Bapak resah kan dengan apa tadi tuh anak-anak sekarang kemampuan intelektualitasnya kurang. Benar. Nah, saya mau mendorong mereka untuk berpengetahuan trivial lebih baik lagi sama seperti generasi sebelumnya. Cerdas cermat. Ala jadul, anak-anak jadul gitu ya, cerdas cermat. Nggak tahu, anak Gen Z nggak tahu. Iya, nanti saya udah diskusi dengan beberapa dari tim Pak Helmi Yahya dan Pak Helminya sendiri mengapresiasi itu. Jadi ya semoga ada yang bisa membantu saya untuk menggarap ini. Terima kasih kalau misalkan Bapak mau menggarap kita ini. Cobalah kita
Ada apa ya? Nanti, ada kontribusinya ya. Iya, tanggal 12 nanti kita uji coba Pak di Bandung. Kita sudah ada tempatnya. Tempatnya masih pinjam. Berarti bikin live ya harusnya ya? Atau enggak? Taping kayaknya. Taping. Kalau misalkan live tapi terus beberapa beberapa lomba ya, beberapa kali ya, beberapa episode ya. Ya, banyak episodenya banyak Pak. Jadi per hari kita bikin 4 episode misalkan. Nanti setelah 4 episode itu kita seminggu sekali di ini. Anak dari sini ya pemenangnya adalah dapat hadiah dari Pak Tom. Asik. Hadiahnya apa nih? Makan siang gratis. Makan siang gratis. Dikomplain lagi nanti. Oke. Pak Guru, pertanyaan terakhir. Menurut Pak Guru Gembul, sebagai masyarakat, menteri yang menurut Pak Guru Gembul dapat rapot merah itu siapa dan alasannya apa? Iya, banyak sih Pak. Banyak ya? Banyak. Jadi ada menteri yang membuat kebijakan yang salah, ada menteri yang sama sekali tidak membuat kebijakan. Misalkan Pak Bahlil itu bermasalah luar biasa. Dalam hal ya kemarin itu ada laporan dari Kementerian Keuangan bahwa harga gas melon itu seharusnya Rp12.000, tapi yang di masyarakat keterimanya malah Rp22.000. Ini hilangnya dari mana? Oh, kemungkinan dari pengecer apa dan sebagainya. Dan Pak Bahlil tanpa perhitungan pertimbangan apapun tiba-tiba langsung nge-cut distribusinya, berarti korupsinya di sini tidak boleh selain dari pengecer. Selain dari apanya itu? Ya grosirnya ya, gitu. Grosirnya. Yang pangkalannya gitu. Pangkalannya. Nah, ya memang itu motong, tapi pada akhirnya si masyarakatnya kan gak ada ininya. Makan korban tuh. Iya, aduh, itu Pak Bahlil Anda itu dosanya besar dalam hal ini tuh. Misalkan, nah itu bukan gara-gara beliau mengeluarkan kebijakan yang salah, tapi gara-gara beliau gak paham soal kebijakannya itu kan. Atau misalkan yang Ibu Sri Mulyani, nah mohon maaf, ini beliau adalah seorang yang sangat luar biasa soal yang baik, tapi ada beberapa kebijakan-kebijakannya yang memang pada akhirnya bermasalah. Ya, termasuk soal pajak ini. Kemudian soal kemarin biaya untuk Kementerian Keuangan itu dipotong. Dan karena dipotong, maka beasiswa Kementerian Keuangan akhirnya dihilangkan. Nah, bagi saya itu salah. Bagi saya mohon maaf ya. Nah, kesalahan terbesarnya bagi saya ini ya adalah kementerian itu bisa melakukan penghematan dengan cara apa? Itu pejabat-pejabat nggak usah rapat di hotel mewah. Segitunya aja itu udah banyak itu. Itu saya kasih jaminan itu anggarannya cukup daripada untuk memotong beasiswa anak-anak untuk belajar. Betul. Gitu. Saya juga kan sering berkolaborasi dengan pemerintah. Lagi-lagi penyakitnya sama Pak. Jadi ketika misalkan bahkan ketika saya hanya dikasih kesempatan untuk berbicara 10 menit saja, itu saya dikasih hotel super mewah Pak, dan dikasih makanan yang super apa gitu. Padahal saya cuma berbicara, kenapa saya berbicara dikasih hotel segininya? Dan ketika misalkan saya keluar pulau misalkan ya, Pak silahkan pesan tiketnya, pilih yang mana aja karena anggarannya ada. Padahal saya pikir saya yang butuh cepat aja, tapi kan silahkan mau yang kelas gimana pun karena nanti sudah ada anggarannya. Nah itu kan berarti ya sangat fatal gitu. Itu anggaran yang besar terbuang percuma dalam hal itu. Nah mendingan yang kayak gitunya aja tuh dirampingkan. Itu kita tetap bisa memberikan beasiswa kepada orang-orang terbaik. Dan nggak mungkin pemerintah tidak mengerti caranya menghemat ya. Iya. Nggak mungkin lah orang pinter. Iya Pak. Saya kalau misalkan diajak Bapak gitu ya untuk seminar di satu tempat gitu ya. Atau misalkan sama kalangan swasta gitu ya. Ya saya tuh dibayar seadanya dan saya juga tidak neko-neko gitu. Tapi kalau misalkan yang mintanya itu pemerintah Pak, itu semuanya tuh luar biasa Pak. Jadi ya ampun, bahkan misalkan saya pernah berbicara di depan orang-orang UMKM gitu, di hotel bintang 5. Padahal untuk UMKM saya request di kampus saja lah. Kampus bisa kerjasama dengan ininya. Kampus butuh engagement, misalkan butuh lebih dikenal orang. Kemudian ini juga kita lagi butuh tempat, bisa aja harganya bisa menjadi sangat murah gitu. Ya tapi kapan-kapan tetap aja ke hotel mewah. Hotelnya mewah banget. Aduh sampai saya
mau cuci tangan aja nggak tega itu. Saking kinclongnya tuh hotel tuh. Menarik. Itu bisa dihemat Ibu Kementerian. Dan untuk semua ini, ya ini mah kritik kan konstruktif ya, membangun ya. Jadi bukan kebencian, bukan hujatan, bukan makian, tapi ini adalah untuk kebaikan negara. Karena 60% itu anggaran negara itu habisnya untuk hal yang seperti itu gitu, untuk hal yang remeh-temeh yang tidak jelas. Yang kasihan itu ini Pak, badan riset kayak BRIN gitu kan, udah mah anggarannya kecil, dari anggaran kecil itu lebih dari setengahnya itu digunakan hanya untuk rapat-rapat di tempat yang ya kayak gitu, dan akhirnya ilmuwan kita seret Pak mau bikin penelitian atau bikin riset, kasihan juga gitu. Butuh duit juga buat penelitian ya. Iya. Wah, Pak Guru, thank you so much hari ini. Siap. Pembahasannya kesana kesini ngalor ngidul tapi biasa. Seru banget seperti biasa. Teman-teman belajar apa? Dan kalau mau download silahkan download ya, ada di link di bawah. Langsung download 100 hari Pak Prabowo. Dan juga yang berarti mudah-mudahan nanti kita bisa bahas soal EMA ya. Iya, kalau udah launching ya. Dalam waktu dekat. Berarti secara live kita bisa kasih tunjuk nih, ini siapa? Bisa ya? Bisa. Keren. Bisa ya tuh, saya butuh TV-nya aja nih. Bisa diatur itu. Belajar apa malam hari ini? Hari ini silakan komen di bawah. Dan jangan lupa komentar apa pendapat Anda tentang 100 hari Pak Prabowo. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.